Jadi begini permasalahannya kawan. Motor ini klotok-klotok. Oh, ini nampak ini kawan, ini kelihatan. Oke, halo kawan-kawan yang ada di seluruh Nusantara, baik dari Sabang maupun sampai Merauke ya, baik yang di negeri dongeng maupun dari alam goib. Selamat menyaksikan video kami. Kali ini kita membahas Vario dengan kerusakan krotok-krotok ya suaranya. Jadi motor ini habis dibenerin sekitar 1 bulan dan terjadi lagi krotok-krotok lagi dengan kerusakan, ciri-ciri kerusakan yang sama menurut dari keterangan yang punya. Ngono ya? Iya, betul. Nah, ya betul. Jadi kerusakannya ini krotok-krotok dibenerin 1 bulan dan krotok-krotok lagi kawan. Seperti ini suaranya ya. Ciri-cirinya itu ketika jalan, pas jalan itu dia bunyi krotok-krotok, tapi pas berhenti dia tidak bunyi. Mesin hidup tapi tidak bunyi krotok-krotok. Jadi pas jalannya itu dia bunyi krotok-krotok seperti itu kawan. Seperti ini ya ciri-ciri suaranya. Kita hidupkan mesin. Nah, ketika digas sambil kita tekan rem, itu dia bunyi krotok-krotok seperti itu. Oh, maaf, ini di sini kawan. Mudah-mudahan kedenger ya. Suaranya ini tadi ke bawah, sorry kawan. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya kawan. Jadi ketika kita tekan rem lalu kita gas, dia bunyi krotok, tapi lebih parah lagi ketika pas di jalan. Jadi terjadi beban. Sebenarnya itu baru suaranya jelas sekali kawan. Kali ini mudah-mudahan terdengar suaranya ya. Dan kita akan bongkar. Biasanya kasus seperti ini tuh permasalahan di bagian belakang ya, bagian polis ini ya. Kalau dia standby tidak jalan, tidak bunyi, tapi kalau jalan dia bunyi krotok-krotok. Oke, langsung saja kita bongkar ya kawan. Simak terus kawan bersama Bengkel Gaul. Mari ya, kita seperti mudah-mudahan kelihatan, mudah-mudahan masalahnya sepele dan mudah, karena di Bengkel Gaul ini kita berusaha menjelaskan permasalahan itu secara terbuka ya. Per-peran atau belak-belakan, gamblang, bahasa Indonesianya gamblang apa? Bloko suto. Tengok baik-baik, ganti gini. Ganti gini. Oke kawan, jadi begini permasalahannya kawan. Motor ini klotok-klotok. Oh, ini nampak ini kawan, ini kelihatan nih. Jadi kasusnya seperti ini. Sebelum masuk ke sini itu sudah dibenari. Permasalahan krotok-krotok itu disebabkan kemungkinan nih ya. Dulunya itu disebabkan oleh laker ini yang mulai goblak, tapi laker ini diganti tapi tidak pemakaian ini. Benar ukurannya benar, tapi di sini di bagian tengahnya ini harus ada bos yang kuning itu ya, bos kuningan. Jadi ketika terjadi gesekan, yang kalah itu hanya bos kuningannya, dan kali ini diganti dengan yang besi semua ya. Kelihatan atau tidak sini kameranya. Nah, jadi begini kawan ya, ini laker ini diganti tapi bukan pakaian aslinya Vario ini ya. Ini kerusakan yang sering keliru. Memang maksudnya mungkin agar lebih kuat, tapi perlu dipahami bahwasanya setelah mengganti laker aspoli belakang ini dengan laker yang besi semua ini justru akan memperparah keadaan kawan. Yang paling parah itu adalah di asnya ini. Nah, wah gak fokus. Nah, ini udah fokus kameranya ya. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi setelah diganti laker yang besi semua itu, justru malah yang kalah ini di asnya ini, karena asnya ini malah
kalah gentong ya. Jadi terjadi putaran gesekan, justru malah yang kalah ininya jika diganti laker yang ini semua besi semua. Jadi harusnya itu yang di tengah ini kuningan kawan. Seperti ini ya gambar laker aslinya. Jadi jika terjadi gesekan yang kalah hanya kuningannya, bisa diganti lakernya. Kali ini kasusnya lain. Ya, jadi begini ya kawan, ini ada dua solusi. Ini yang kita tanya sama yang punya mau diganti atau dilas ya, solusinya hanya dua itu. Ini kamera nggak fokus-fokus. Nah ini yang kalah di bagian sini ya, dia terkikis di bagian sini kawan. Jadi terjadi oblak ketika di dalam laker sini asnya kawan. Jadi kita tanya sama yang punya, ini mau diganti apa dilas ini? Dilas saja. Oke, dilas saja, berarti kita las ya. Nanti simak terus videonya kawan, jangan di skip bagaimana cara pengelasannya agar hasilnya bisa fresh di laker sini dan tidak oblak ya. Oke, si budek Biasa si budek lagi tidur kawan ini. Kayak mana? tolong ambilkan las budek. Nah kawan, kita lakukan pengelasan. Ini kita taruh di sini ya, nggak usah dilas, cukup ditempel gini aja. Baru kita las. Ya. Kerja nanti. Seperti ini ya. Oke. Nah ini kawatnya ini kebesaran kawan. Kita pakai kawat yang ukuran 2 mili ya. Si budek emang begini kawan kerjaannya kawan. Suruh ngambilkan yang 2 mili, diambil yang 26 kawan. Ini ya. Yang ini 2,6, yang ini 2 mili. Kita pakai yang kecil ini ya, 2 mili, yang paling kecil. Kita tempel. Duh. Kicimiti. Oh, kicimiti. Seperti ini kawan prosesnya kawan. Kita anak game gini game. Jadi anak game. Jadi ya beralegowo. Des fokus. Nah, jadi ketika proses pengelasan kawan ya, jangan lepas baut ini ya. Baut ini jangan dilepas. Jadi ketika kita mengelas, jika kena drat, ini dratnya tidak rusak ya, maksudnya masih bisa kita buka baut ini. Jadi kita las di bagian sini, seret. Nah oke, kita las secara merata, kemudian kita gerinda sampai dia masuk ke laker dan tidak oblak ya. Oke, simak saja. Seperti ini kurang lebihnya. Tengok baik-baik kawan. Blur karepe ora urus, ultra kamerane rapi-api kok. Oke, geser lagi. Oke, geser lagi. Oke, geser lagi. Oke, geser lagi. Oke. Terus lagi. Yes, cul. Enggak usah banyak-banyak kawan, dikit-dikit aja kawan. Yang penting nanti dia bisa rata kawan. Oke, setelah selesai pengelasan, kita lanjut proses pengikisan menggunakan apa mas? Parut ya. Kita parut. Oke. Set. Biasa tugas si budek memutar roda yang kencang ya. Jadi ketika ngikis, ketika kita melakukan gerinda, pakai gerinda potong ya, bannya sambil diputar ya kawan. Ayo banter. kurang banter bus. Nah titik nah ser.
Nah, setelah kita lakukan pengikisan, jadi usahakan jangan terlalu dikikis ya. Intinya kita cari pasnya, kita coba sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Mas buat rekam dorong dan kurang buat rekam gimana mau saya ini. Oke, jadi ini belum ya kawan, dia masih agak susah. Ya, yang bagus itu memang agak seret dikit ya, agak seret masangnya itu agak susah sedikit. Oke, setelah kita gerinda sampai mendapatkan hasil yang maksimal, hasilnya yang bagus itu ya kita masukkan, tapi dia agak seret-seret sedikit kawan. Jadi jangan terlalu plong, jangan terlalu seret ya. Seperti ini hasil yang maksimalnya itu. Nah, palu-palu. Jadi kita rasakan, kita nikmati sensasinya itu terjadi agak seret ya kawan di bagian sini, karena antara laker dan as itu dia harus benar-benar press ya. Nah, ini sepertinya bagus kawan. Kita coba langsung tanpa basa-basi, tanpa sibah-sabah. Memperbaiki CVT dengan rekor tercepat di dunia ini. Oke, sekarang kita baut dua dulu nggak apa-apa, kita hanya untuk melakukan pengetesan. Jika memang terjadi benar di masalah itu, berarti sudah selesai, tinggal kita lanjut proses pembautan ya. Tapi jika masih bunyi kerotok-kerotok, baru kita analisa ke bagian lain. Tapi kemungkinan insya Allah 99% ini sembuh kawan. Jadi ini sepertinya sembuh ya kawan, tapi lebih pastinya kita tes buat jalan ya. Tapi gimana ini, nggak bisa ngetes, intinya saya coba tes dulu, kalau enggak nanti biar dites sama yang punya lah, kurang gimana kan. Saya coba dulu ya kawan. Oke, jadi ini udah bagus ya kawan, ini udah normal. Jadi kemungkinan memang terjadi kesalahan di penggantian laker itu, memang maksudnya bagus laker itu agar awet ya, tapi efek sampingnya itu ke as rodanya itu malah kalah ya kawan ya. Jadi yang bagus itu memang harus kita ganti aslinya dia, aslinya itu di tengahnya itu ada kuningannya kawan. Jadi di sini kasusnya itu terjadi antara as dan laker ini, ketika masuk itu asnya goblak ya. Jadi yang bagus itu harus masuk tapi memang seret ya. Ini si budek, saya tahu ini pikirannya si budek mesti traveling ya antara as dan laker ya. Jadi memang ini masalahnya itu memang masalahnya antara as dan laker itu tidak sinkron ya. Oke, ini udah kelar, nanti biar dipasang si budek. Masalah baut-bautnya kawan, tugas saya hanya membuat konten dan memberikan penjelasan kepada seluruh kawan-kawan, khususnya untuk pemula. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan motor, kita menikmati sensasinya itu sudah bisa, dan 99% itu tepat kawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.